Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Perdana. NIM akhir saya 257 dari kelas B untuk mata kuliah Mikologi Pertanian, dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Anton Muhyiddin, SPMP. Kemudian saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jamur dari film Basidiomycota, yaitu jamur Rigidoporus microporus. Jadi, jamur Basidiomycota sendiri itu, Basidiomycota ini berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan dalam jamur Basidiomycota, yaitu tahapan diploid, yaitu dalam daur hidupnya Basidiomycota ini berbentuk seperti gada. Kemudian Basidiomycota ini merupakan salah satu film dari lindung fungi yang mencakup semua spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut dengan basidium. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih banyak tentang jamur Rigidoporus microporus ini. Nah, jadi jamur Rigidoporus microporus ini merupakan jamur penyebab penyakit akar putih pada tanaman karet. Di Indonesia sendiri, penyakit jamur akar putih atau rujak ini tersebar di seluruh perkebunan karet baik di Sumatera, Jawa maupun Kalimantan. Menurut Setiawan et al. Tahun 2013. Kemudian, jamur akar putih ini atau yang ditopang oleh jamur Rigidoporus microporus ini dapat menular melalui kontak antara akar yang sakit dengan akar yang sehat pada pohon yang jaraknya berdekatan. Kemudian apabila akar tanaman sehat bersinggungan dengan akar tanaman yang sakit, maka akar tanaman yang sehat juga akan terinfeksi oleh penyakit jamur akar putih ini. Dan jamur akar putih ini juga harus mempunyai cadangan pakan yang cukup agar dapat melakukan infeksi pada akar tanaman. Selain itu, spora dari jamur akar putih ini juga dapat menjadi sumber infeksi apabila spora tersebut jatuh pada permukaan tunggul yang segar dan didukung oleh kondisi iklim yang sesuai. Kemudian di gambar satu ini merupakan contoh dari badan buah dari jamur Rigidoporus microporus. Nah, untuk jamur Rigidoporus microporus ini membentuk tubuh buah yang berbentuk kipas tebal, agak berkayu, mempunyai zona-zona pertumbuhan, sering mempunyai struktur yang radier, dan mempunyai tepi yang tipis. Kemudian, warna tubuh buah dapat berubah tergantung dari umur dan juga kandungan airnya. Pada permukaan tubuh buah benang terdapat benang-benang jamur berwarna kuning jingga yang tebalnya antara 2,8 sampai 4,5 mikrometer dan mempunyai banyak sekat atau septum yang tebal, contohnya di gambar satu ini. Kemudian, Rigidoporus microporus ini juga merupakan jamur yang bersifat parasit fakultatif, di mana artinya itu dapat hidup sebagai saprofit yang kemudian menjadi parasit. Kemudian jamur Rigidoporus microporus ini juga tidak dapat bertahan hidup apabila tidak ada sumber makanan. Kemudian bila belum ada inang, jamur ini biasanya bertahan di desa tunggul. Kemudian jamur ini juga berbeda dengan jamur akar yang lainnya karena jamur Rigidoporus microporus ini dapat menular melalui perantara rhizomorf. Nah, pada jamur akar lainnya biasanya rhizomorf hanya menular atau hanya menjalar pada permukaan akar, sedangkan rhizomorf pada Rigidoporus microporus ini dapat menjalar bebas di dalam tanah, terlepas dari akar atau kayu yang menjadi sumber makanannya. Jadi ketika menyentuh akar tanaman sehat, rhizomorf akan tumbuh pada permukaan akar sebelum melakukan penetrasi. Lalu infeksi dalam akar disebabkan oleh kemampuan rhizomorf sendiri dalam menjalar di permukaan akar. Kemudian karakteristik dari penyebaran rhizomorf Rigidoporus microporus ini menyebar lewat tanah dan membuat jamur ini sangat mudah menginfeksi tanaman yang sehat di sekitarnya walaupun tanaman yang terinfeksi sudah ditebang. Kemudian akar tanaman karet yang terserang jamur ini biasanya permukaannya kasar. Nah, permukaan akar yang sakit atau pangkal pohon yang telah mati dan tumbang juga terdapat benang-benang miselium jamur atau rhizomorf berwarna putih yang menjalar sepanjang akar hingga pangkal batang pohon. Contohnya di gambar 2 ini, yaitu benang-benang miselium dapat menyebar luas atau bertebar seperti jala. Kemudian benang-benang miselium akan meluas seperti bulu dan melekat erat pada permukaan akar dan berwarna kekuningan. Jadi pada gambar 2 ini merupakan contoh gambar rhizomorf pada permukaan akar karet yang terserang oleh Rigidoporus microporus.
Seperti ini contohnya gambarnya. Kemudian gejala serangan dari jamur ini yaitu pada tanaman karet biasanya ditandai dengan adanya perubahan pada warna daun, kemudian daun yang berwarna hijau kusam, kemudian permukaan daun lebih tebal dari yang normal. Setelah itu, daun-daun akan berwarna menguning dan rontok. Kemudian untuk pohon dewasa bisa terjadi gugur daun yang disertai dengan matinya ranting yang menyebabkan pohon mempunyai mahkota yang jarang. Nah, terkadang tanaman juga membentuk bunga atau buah. Kadang tanaman membentuk bunga atau buah lebih awal. Kemudian pada tanaman muda gejalanya mirip dengan tanaman yang mengalami kekeringan. Nah, daun-daun yang berwarna hijau kusam dan lebih tebal dari yang normal. Dan daun tersebut akhirnya menjadi pokok dan mengering. Nah, pohon akhirnya juga dapat tumbang dengan daun yang masih menggantung. Terkadang pohon juga tiba-tiba tumbang tanpa gejala kematian tajuk karena akarnya telah busuk atau mati. Nah, apabila leher akar tanaman yang terserangnya terbuka, akan tampak gejala dari jamur ini yaitu adanya rhizomorph. Akan tampak tanda dari jamur ini yaitu adanya rhizomorph jamur yang berwarna putih, baik di akar tunggang maupun di akar lateral. Akar tersebut akan busuk dan tanaman akan mati. Nah, ini adalah gambar 3 yaitu contoh dari gambar bagian akar tanaman yang terserang oleh jamur Ligidophorus microphorus itu. Baik, untuk selanjutnya mengenai klasifikasi dari jamur Ligidophorus microphorus ini. Nah, klasifikasi dari jamur Ligidophorus microphorus ini berdasarkan Alexa Paulus tahun 1996 dalam Putri tahun 2016, yaitu berasal dari kingdom fungi, filmnya Basidiomycota, kelasnya Basidiomycetes, ordonya Aphiloporales, familinya Polyporaceae, kemudian dari genus Rigidophorus, dan spesiesnya yaitu Rigidophorus microphorus Ward fr. van Ove. Nah, kemudian lanjut ke karakteristik dan juga morfologi dari jamur Rigidophorus microphorus. Nah, kemudian di sini di gambar 4 ini terdapat gambar dari tubuh buah jamur Rigidophorus microphorus yang menyerang tanaman karet. Nah, di sini bisa dilihat dari morfologinya. Nah, kemudian penyakit jamur akar putih ini yang disebabkan oleh Rigidophorus microphorus akan membentuk badan buah mirip topi pada akar. Ini gambar ini. Kemudian pangkal batang dan punggung-punggung tanaman. Badan buah berwarna jingga kuning-kuningan dan permukaan bawah badan buah terdapat lubang kecil seperti lubang kecil untuk tempat spora. Nah, badan buah yang tua biasanya akan mengering dan berwarna coklat. Nah, jamur akar putih ini juga akan membentuk tubuh buah seperti lipas tebal, agak berkayu, mempunyai jenis-jenis pertumbuhan, dan sering mempunyai sifat yang radier, dan juga mempunyai pipi yang tipis. Nah, warna permukaan tubuh buah juga dapat berubah tergantung dari umur dan kandungan airnya. Pada permukaan tubuh buah, benang-benang jamur biasanya berwarna kuning jingga dan tebalnya yaitu antara 2,8 sampai 4,5 mikrometer dan juga mempunyai banyak sekat atau septum yang tebal. Contohnya di gambar 4 ini. Selanjutnya yaitu pada waktu masih muda berwarna jingga jernih sampai merah kecoklatan dengan zona gelap yang agak menonjol. Nah, permukaan bawahnya berwarna jingga, tepinya berwarna kuning jernih atau putih kekuningan. Jika menjadi tua atau kering, biasanya tubuh buahnya menjadi lebih suram dan permukaan atasnya berwarna coklat kekuningan pucat dan permukaan bawahnya berwarna coklat kemerahan. Nah, lapisan atas tubuh buah yang berwarna muda bisa terdiri atas benang-benang jamur yang terjalin rapat. Nah, di bawahnya itu terdapat lapisan pori kemerahan atau kecoklatan dengan garis tengah 45 sampai 80 cm dan dengan panjang yang berbeda-beda, biasanya berkisar antara 0,7 sampai 1,6 cm. Kemudian di gambar 5 ini merupakan satu contoh gambar dari misalnya jamur Rhizodophorus microphorus yang telah diisolasi pada medium PDA. Jadi seperti contohnya. Nah, kemudian jamur Rhizodophorus microphorus ini memiliki karakter basidiospor yang bulat, tidak berwarna, dengan garis tengah 2,8 sampai 5 mikrometer dalam dibentuk pada tubuh buah yang masih muda. Nah, kemudian basidium juga pendek, kurang lebih 5 sampai 6 mikrometer, tidak berwarna, mempunyai sterigma.
Nah, pada permukaan tubuh buah jamur biasanya berwarna kuning jingga, sebagai 2,8 sampai 4,4 mikrometer, dan mempunyai banyak serat yang tebal, dan terdapat miselium jamur atau rizomorf berwarna putih yang menjalar pada akar dan melekat pada permukaan akar yang terserang oleh jamur ini. Selanjutnya, mengenai perkembangbiakan dan siklus hidup dari jamur Digidophorus microphorus. Nah, jadi jamur Digidophorus microphorus ini termasuk dalam kelas Basidiomycete. Jadi sekitar 3% dari spesies jamur itu termasuk dalam kelas Basidiomycete. Nah, Digidophorus microphorus ini termasuk dalam kelas ini. Nah, biasanya kelas ini ditandai dengan adanya serta dikaryotik miselium. Kemudian sering membentuk clamp connection dan mempunyai basidium yang mengandung basidiospora. Nah, kemudian siklus hidup suatu basidiospora haploid yaitu berkembang dan membentuk suatu miselium beserta dengan sel monokaryotik. Kemudian organ seksual tidak terbentuk, sedangkan pembuahan terjadi dengan penggabungan dua sel uninukleat atau biasanya berasal dari dua miselium yang berbeda dan terjadi pertukaran inti. Inti asing akan membagi diri dan anak inti terpisah dari sel. Kemudian miselium dikaryotik terbentuk secara lengkap. Nah, kemudian induk dari inti masih tetap belum bergabung. Sedangkan untuk menjamin terjadinya inti baru dari pembagian konjugasi dikaryotik pada anak-anak sel, dibentuklah clamp connection. Kemudian serta juga tidak menutup semua bagian sel, melainkan penyumbang kecil ke tengahnya, yaitu pada di Basidiomycetes ini. Kemudian dinding sertanya melebar ke sekitar lubang, menjadi bentuk seperti tong atau belivor, dan ditutup oleh sesuatu dari retikulum endoplasma. Kemudian miselium dikaryotik sel ujungnya berkembang menjadi basidium yang selanjutnya diikuti oleh proses yaitu dua inti bergabung atau disebut dengan karyogami, diikuti proses meiosis dan mitosis. Untuk selanjutnya itu pada Basidiomycetes, tinggi basidium biasanya disusun pada suatu hymenium dengan menutup hymeniophora, suatu bagian fertil pada basidiokarp atau basidium atau badan buah. Nah, basidiokarp mungkin monokarpus atau hymenium terbuka dari permulaan. Kemudian hemioniokarpus atau hymenium terbuka pada percabangan masa berikutnya, tetapi sebelum masak, atau amiokarpus yaitu hymenium tidak terbuka hingga masak. Hymenophora sering menunjukkan suatu permukaan yang kuat besar dalam bentuk gil, lubang-lubang duri atau bentuk aparatur. Kemudian jaringan yang mendukung hymenium disebut trama. Nah, kemudian basidium juga dapat beraneka bentuknya, dan keragaman ini ditentukan oleh taksonomi dari jamur basidium itu sendiri. Untuk perkembangbiakan asexual dilakukan oleh Conidium, di mana untuk kebanyakan tipe dilakukan oleh Arthroconidium atau Rhidium atau Totalus Conidium, dibentuk oleh fragmentasi miselium dan Chlamydiospora. Nah, kemudian kadang-kadang Blastoconidium dibentuk dan Hyaloconidium tidak ada, hanya kira-kira 10% dari Basidiomycetes semotalik atau suatu miselium haploid yang dapat mengadakan proses eukariotik sendiri. Sisanya yaitu 90% merupakan heterotalik dan punya faktor-faktor yang kompatibel. Semua ini mungkin dalam satu atau bipolar atau dua tetrapolar fungsi dari Giant. Kemudian untuk yang terakhir yaitu penyebaran dari jamur Digidophorus microphorus itu sendiri. Jadi untuk penyebaran jarak jauh dari jamur Digidophorus microphorus ini terutama terjadi dengan spora dan dengan perantara angin. Nah, spora yang jatuh pada tanggul biasanya akan tumbuh menjadi dan membentuk koloni baru. Awalnya jamur ini tumbuh sebagai saprofit, tapi jika bertemu atau menemukan tanaman inangnya, tanaman karet itu akan berubah menjadi patogen dan hidup sebagai parasit yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian tanaman. Kemudian penyebaran dan pengeluaran dalam tanah itu biasanya dengan rizomorf yang terjadi melalui kontak antara akar yang sakit dengan akar yang sehat. Kemudian penyakit jamur akar putih ini terutama menular karena adanya kontak antara akar tanaman yang sehat dengan akar tanaman yang sakit tadi, atau biasanya dengan kayu yang mengandung sumber infeksi. Nah, agar dapat mengadakan infeksi pada akar yang sehat, jamur juga harus mempunyai alas makanan cukup.
dari akar yang halus yang tidak mengandung kayu. Misalnya, saat tanaman tutup tanah asang-asangan, jamur juga tidak mampu menginfeksi akar palet yang sehat. Kemudian berbeda dengan jamur akar yang lain, seperti yang dijelaskan tadi, jamur akar putih atau jamur Tigidophilus ini dapat menular dengan perantara rizomorf. Kemudian pada kebanyakan jamur akar, biasanya rizomorf menjalar pada permukaan akar. Namun, pada jamur ini, yaitu Tigidophilus cycloporus, rizomorfnya dapat menjalar bebas dalam tanah, lepas dari akar atau kayu yang menjadi makanannya. Kemudian, setelah mencapai akar yang sehat, rizomorf ini akan tumbuh secara titik pada permukaan akar sampai agak jauh sebelum akhirnya mengadakan penetrasi ke dalam akar. Selanjutnya, infeksi dari Ligidophilus microporus ini lebih mudah melalui luka atau lentisel. Nah, seterusnya jamur Ligidophilus microporus ini akan masuk ke dalam kayu melalui jari-jari inferior. Kemudian, tanaman akan mengadakan reaksi biasanya dengan membentuk kambium gabus atau luka barier. Nah, namun biasanya pertahanan ini pada umumnya dapat dibentuk oleh jamur Ligidophilus microporus ini. Nah, kemudian pertumbuhan dan penetrasi jamur ke arah pangkal berlangsung 2 kali lebih cepat ke arah ujung. Nah, namanya jamur bertahan hidup dalam tanah ini biasanya tergantung dari banyaknya sisa kayu yang tertinggal dalam tanah, dan juga berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi pembusukan sisa kayu tersebut. Nah, untuk pada akar yang biasanya 6 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, jamur ini bisa dapat bertahan sampai 6, 20, dan 40 bulan. Ini cukup lama. Kemudian yang terakhir yaitu tanah yang lebih berpasir setelah gembur biasanya memudahkan penyebaran rizomorf dari jamur patogen ini, yaitu jamur Ligidophilus ini. Kemudian intensitas dan luas serangan yang tinggi pada musim hujan. Hal ini juga disebabkan karena rizomorf dari jamur ini aktif menyebar pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau, jamur ini cenderung membentuk basidiopar. Kemudian tanaman yang sakit biasanya cenderung berkelompok dengan tanaman yang terindikasi berat, tipe bekas tanaman sakit yang ingin dibongkar, dan juga lubang bekas tanaman yang telah dibongkar ke rumpang. Nah, kemudian penyebaran tanaman sakit biasanya selalu membentuk pola yang acak, pola yang tidak teratur, dan terdapat tanaman yang sehat di antara tanaman sakit, tumbuh sakit, atau rumpang bekas tanaman sakit. Dan ini untuk data atau referensi yang didapatkan untuk penjelasan mengenai jamur Ligidophilus microporus ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jamur Ligidophilus microporus, yaitu jamur yang merupakan salah satu yang termasuk dalam filum Basidium nicata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.